Bung Toel lagi-lagi mengkritisi Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalah 2-1 dari tuan rumah Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024. Bagi Bung Toel, seharusnya Shin Tae-yong tak boleh alasan lagi karena timnya sudah diisi dengan skuad atau pemain mewah dari naturalisasi. STY nggak bisa memaksimalkan bahwa kemarin STY bermain lebih positif iya, lebih attacking iya, lebih menyerang iya, tapi STY juga kecolongan, ujar Bung Toel. Selain itu, Bung Toel juga terheran-heran dengan alasan Shin Tae-yong yang katanya kaget dengan gaya permainan yang ditunjukkan oleh Tiongkok kala menghadapi Indonesia. Bung Toel merasa harusnya Shin Tae-yong tidak bisa kaget begitu saja lantaran, apalagi dia punya banyak staf yang membantunya di balik layar untuk memantau situasi pola permainan lawan. Bung Toel menilai Shin Tae-yong sudah tidak punya jurus lain dan tidak bisa memaksimalkan peluru mewah atau amunisi mewah di timnas Indonesia. Pemain naturalisasi sudah sangat banyak dan hanya ada 2 pemain lokal di tubuh starting 11 Indonesia. Tapi Bung Toel masih sangat menyayangkan Shin Tae-yong tak mampu memaksimalkannya dengan sangat baik. Bung Toel mengkritik Shin Tae-yong secara tajam karena dianggap bertanggung jawab atas kekalahan timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok. Gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, memberi respon setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di matchday keempat, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Dalam direct message atau DM yang dilakukan dengan akun Instagram pemain keturunan ID, Jairo Riedewald mengungkap pendapatnya. Hasil yang kurang beruntung melawan Cina. Semoga timnas Indonesia memenangkan laga selanjutnya. Tetap beri dukungan dan tunjukkan cinta, kata Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut-sebut sebagai pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Menurut podcaster asal Belanda Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia pun sudah memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Beredar kabar gelandang 28 tahun itu sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kabarnya, sejak Maret 2024, Jairo Riedewald seharusnya sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, serangkaian cedera yang dialami membuat gelandang berdarah Indonesia-Belanda ini fokus memulihkan cederanya. Saat ini, Jairo Riedewald pun sedang mengalami masalah pada hamstringnya. Alhasil, ex pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace ini baru 2 kali main di Liga 1 Belgia 2024 sampai 2025. Jika sudah pulih dari cedera, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Jairo Riedewald merupakan tandem ideal untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia bersama Tom Hai. Selain andal mengalirkan bola, Jairo Riedewald juga dikenal andal merebut bola dari kaki pemain lawan. Diharapkan Jairo Riedewald sudah memegang paspor Indonesia sebelum Maret 2025. Jika gabung timnas Indonesia pada Maret 2025, masih ada 4 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2025 yang bisa dimainkan Jairo. Hernando Ari sepertinya akan mendapatkan saingan baru yang datang dari Emil Audero. Pasalnya, Exco PSSI menyebut bahwa Emil Audero akan segera menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia menampilkan performa yang semakin baik di setiap laganya. Bahkan, peluang Asnawi DKK untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Fakta tentang kekuatan dan peluang timnas Indonesia tersebut membuat beberapa pemain keturunan yang dulunya menolak bergabung mulai berubah pikiran. Dan salah satu pemain grade A yang dulunya menolak namun sekarang ingin bergabung adalah Emil Audero. Emil Audero adalah kiper yang sudah kenyang pengalaman bermain di Serie A. Dia bahkan pernah mendapatkan gelar juara dengan Juventus dan Inter Milan. Emil Audero adalah pemain keturunan di mana sang ayah adalah orang Indonesia.
sedangkan sang ibu adalah orang Italia. Rumor tentang Emil Audero yang akan segera bergabung ke timnas Indonesia diungkapkan langsung oleh salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengatakan bahwa sosok kiper grade A yang dulunya menolak, tapi sekarang sudah tertarik untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dilirik banyak pemain. Ada kiper yang tadinya enggak, kini mulai tertarik, ungkap Arya Sinulinga. Jika Emil Audero bergabung dengan timnas Indonesia, ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Pasalnya, Maarten Paes akan mendapatkan kompetitor yang mumpuni. Namun negatifnya, peluang Hernando Ari untuk tampil di timnas Indonesia akan semakin kecil. Komentar mengejutkan Eliano Reijnders usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia versus Cina menarik diulas. Dia sama sekali tak kecewa dan berlapang dada dengan keputusan sang juru taktik. Timnas Indonesia bertamu ke markas Cina pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Selasa. Garuda kalah 1-2 pada laga tersebut. Kekalahan itu ada satu hal lagi yang jadi sorotan netizen tanah air, yakni dicoretnya Eliano Reijnders dari 23 skuad inti timnas Indonesia versus Cina. Namanya dicoret bersama dua pemain lainnya, Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka. Keputusan Shin Tae-yong menimbulkan tanda tanya, sebab PSSI sudah mati-matian mengebut naturalisasi Eliano Reijnders untuk bisa tampil melawan Bahrain dan Cina. Namun Eliano Reijnders punya komentar yang berkelas. Dia tetap menghormati keputusan sang pelatih dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan supporter Garuda. Terima kasih atas dukungannya, tulis Eliano Reijnders di Instagram story eksklusif miliknya, diikuti bendera merah putih dan emot icon love. Unggahan tersebut diikuti foto Eliano Reijnders yang tengah dalam pesawat. Dia pulang ke Belanda untuk kembali memperkuat klubnya PEC Zwolle. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kehadiran Kevin Dix di Indonesia. Bahkan ia juga berfoto bersama Ketum PSSI Erick Thohir. Rumor tambahan mengenai adanya pemain yang menyusul Kevin Dix untuk naturalisasi secara bersamaan ialah Jairo Riedewald. Informasi ini muncul dari Yusa Nugraha yang mengungkapkan adanya kemungkinan Jairo Riedewald akan menyusul jejak Kevin Dix yang telah lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya, Yusa menyebutkan bahwa informasi ini berasal dari Danny van Laar, temannya yang juga seorang podcaster asal Belanda. Jairo Riedewald yang kini berusia 27 tahun merupakan pemain yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Berposisi sebagai bek tengah, ia memiliki segudang pengalaman bermain di level kompetisi tertinggi, baik di Belanda maupun di Belgia. Jika proses naturalisasi ini berhasil, debut Riedewald bersama timnas Indonesia tentu akan menjadi momen yang sangat dinantikan, terutama dalam laga-laga krusial seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Jairo Riedewald juga memiliki hubungan profesional dengan beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang kini membela timnas Garuda. Dua nama yang pernah bermain bersamanya di timnas Belanda U19 adalah Sandy Walsh dan Tom Hay, yang kini juga memperkuat timnas Indonesia. Ini tentu menambah alasan kuat mengapa Riedewald bisa menjadi bagian penting dari skuad Indonesia di masa depan. Kabar mengenai Riedewald ini menambah daftar panjang pemain keturunan yang potensial memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat lini pertahanan mereka yang sedang membutuhkan tambahan tenaga. Meski belum ada kepastian, banyak pihak yang optimis bahwa kehadiran Riedewald akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Sebuah kode menarik dilontarkan Ragnar Oratmanguyen melalui akun Instagram Ole Romeni, memicu spekulasi hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Komentar singkat yang ditinggalkan Ragnar pada unggahan Ole sepekan lalu seolah menjadi isyarat kuat bahwa sang striker FC Utrecht itu semakin dekat untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Dalam komentar itu, banyak netizen yang meminta Ragnar untuk terus membujuk Ole agar bersedia membela timnas Indonesia. Harapan besar tertuju pada kolaborasi keduanya, mengingat kedekatan mereka saat sama-sama merumput di NEC Nijmegen. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang tertarik untuk bergabung dengan skuad Garuda,
harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin terbuka lebar. Kehadiran para pemain naturalisasi ini diyakini akan memberikan kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi di level internasional.